Halo, kembali bertemu dengan saya. Hari ini kita akan lanjutkan materi terkait dengan ensemble learning. Tadi sudah disampaikan bahwa ensemble learning mempelajari dengan menggunakan beberapa model seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat atau tengok lebih jauh bagaimana sih ensemble learning ini berjalan seperti itu. Oke, dalam konteks ensemble learning, ini nanti ada beberapa pembagiannya. Ada beberapa yang mungkin nanti teman-teman bisa lakukan uji coba terkait dengan model-model yang bisa teman-teman mainkan, gitu ya. Kalau saya menggunakan data seperti ini, apa yang bisa saya mainkan, dan juga kalau seandainya saya memiliki model yang seperti ini, apa yang bisa saya mainkan. Dalam ensemble learning, nanti teman-teman bisa bermain seperti yang sudah saya sampaikan, bisa juga diimplementasikan dalam supervised learning ataupun semi-supervised learning, gitu ya. Contoh misalkan dalam clustering ataupun dalam proses klasifikasi. Nah, kalau kasus yang kita hadapi ini adalah sebuah klasifikasi, seperti itu ya. Nah, ada satu data, biasanya kita memiliki ada sebuah dataset. Kita bisa bermain dalam konteks ensemble learning ini. Meskipun kita hanya memiliki satu buah algoritma, namun kita bisa bangun beberapa model. Bayangkan kalau teman-teman menggunakan contoh di feature level, gitu ya. Jadi di feature level di sana kita katakanlah memiliki ada 1000 atribut atau 1000 kolom, maka kalau seandainya kolom ini kita potong, gitu ya. Jadi yang kita pilih hanya sebagian dari 1000 tadi, maka kalau kita jalankan terhadap sebuah algoritma, bisa jadi dia akan memberikan sebuah performance yang berbeda. Seperti contoh misalkan saya gunakan 600 atribut, saya gunakan 700 atribut, saya gunakan 650 atribut, maka hasilnya akan berbeda. Sama-sama menggunakan 600 atribut, kalau kita random atribut yang ada atau kolom yang ada untuk menyatakan sebuah klasifikasi, maka itu pun hasilnya juga akan berbeda pula. Hal yang sama mungkin di kasus sebelumnya, seolah-olah kita akan memiliki ada beberapa weak learner, seperti itu. Nah, itu yang akan kita lakukan dalam konteks feature level. Dalam feature level juga kita bisa gunakan semacam weighting adjustment, ataupun karakteristik, ataupun yang lain. Nanti ada beberapa pendekatan-pendekatan yang mau menerapkan itu. Yang lain lagi adalah dalam basic level, ini kita bisa gunakan semacam classifier selection, ataupun juga classifier refinement, gitu ya, ataupun classifier weight adjustment. Jadi masih banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Tidak hanya features ataupun classifier saja, kita juga bisa nyatakan dalam sample level. Jadi kalau di sample level, yang kita lakukan proses random adalah proses pemilihan baris mana yang terlibat dalam proses pembentukan sebuah model. Contoh misalkan sebuah artificial neural network kita gunakan dalam baris 1000, 100, 200, demikian seterusnya. Pada artificial neural network yang lain kita gunakan pada baris 1001, 101, 102, dan seterusnya yang kita pilih secara acak, maka nanti itu akan membuat sebuah ensemble atau model yang berbeda-beda dalam konteks sample level. Seperti itu. Nah, ensemble learning ini sebenarnya ada beberapa algoritma atau pendekatan atau model yang banyak sekali digunakan, gitu ya. Contoh misalkan di sana ada bagging, ya, ada juga ada push, ada juga random forest, random subspace, gradient boosting, dan juga masih ada beberapa data yang lain. Nah, di awal saya nyatakan bahwa ensemble learning ini adalah sebuah framework. Apa artinya? Artinya di sini hanyalah sebuah pola kerja, gitu ya. Contoh misalkan di framework ensemble learning, ini nanti kita akan memiliki yang pertama adalah pembagian dari dataset. Ya. Pembagian dataset ini nanti mungkin terdiri atas ada test set dan juga training set yang ini dilakukan di awal. Gitu ya. Nah, pada saat kita lakukan pembagian training dan juga test set, bagian training set, khusus di bagian training set, ini nanti akan kita gunakan untuk membangun model-model yang ada, gitu ya. Contoh misalkan kalau tadi kita gunakan dengan menggunakan atribut level, maka saya pilih tuh atribut mana yang akan saya gunakan. Kalau saya gunakannya bukan atribut level tapi sample level, maka kita akan lakukan sampling yang berbeda-beda, hampir mirip dengan proses pembagian training set dan juga test set kalau kita gunakan sample level.
gitu ya. Nah, masing-masing data yang ada di sana, set yang ada nanti akan kita gunakan sebagai proses pelatihan dalam sebuah classifier. Ya, classifier tersebut nanti akan kita bisa gunakan untuk proses prediksi. Jadi kalau seandainya ada sebuah sampel yang ada di test set, akan diprediksi dari model yang pertama, model kedua, model ketiga, hingga model yang terakhir. Sehingga nanti kita akan lakukan sebuah mekanisme voting ataupun mekanisme yang lain. Seperti itu. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan adalah majority voting. Apa yang dilakukan dalam majority voting? Kita akan pilih sejumlah n buah classifier, dalam konteksnya adalah ganjil, ini akan dilatih dan akan kita lakukan untuk melakukan proses klasifikasi, gitu ya. Nah, ada satu catatan pada saat memanfaatkan ensemble learning, yakni biasanya ensemble learning akan berlaku bagus pada saat kita manfaatkan dalam konteks binary class, terutama untuk menggunakan majority voting, gitu ya. Kenapa? Kalau yang multi class ini mungkin nanti akan menjadi banyak pertimbangan, kombinasinya akan semakin banyak dan di sana nilai dari permutasinya, probability-nya akan menurun seperti itu. Jadi nanti tolong diperhatikan dalam pemanfaatannya. Alternatif yang lain kita juga bisa gunakan max rule, di mana max rule ini adalah dengan menggunakan semacam confidence score. Semakin tinggi confidence score-nya, maka dia yang akan menentukan kira-kira seberapa besar keputusan itu diambil oleh sebuah model. Itu tadi adalah pengantar terkait dengan ensemble learning dan juga beberapa contoh yang ada. Nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa metode yang umum digunakan dalam ensemble learning.